Shalom Kakak Pendeta Esther Wanda. Perkenalkan, nama saya Tri Ambarwati. Saya adalah salah satu buah pelayanan kakak ketika kakak melayani remaja pemuda di GKI Curup pada tahun 1989. Saat itu saya masih remaja. Saya masih duduk di bangku pendidikan SLTA. Dan melalui pelayanan kakak bersama dengan tim, saya diberkati. Tuhan menjamah saya. Tuhan membuat saya menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan menyelamatkan saya. Sehingga saya mau mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saya. Saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, dan saya dibentuk di sekolah di Tanjung Enim, yaitu di STTE waktu itu, dan sampai tamat. Saat ini saya melayani di gereja GKII, Gereja Kristen Injili Indonesia. Terima kasih untuk berkat pelayanan kakak, dan kiranya Kakak Pendeta Esther Wanda akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di mana saja kakak melayani, dan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kakak terus maju. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya bersama dengan tamu spesial saya yang jauh dari ujung timur Indonesia, dari Papua, Ibu Pendeta Esther Wanda
di program kesayangan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Beliau adalah seorang gembala jemaat di Gereja Kristen Indonesia, GKI Papua, tepatnya di Jayapura. Selamat malam, Ibu Pendeta Esther Wanda. Ya, selamat malam buat Bapak Pendeta dan semua pemirsa di rumah. Haleluya. Bagaimana kabar Papua? Luar biasa, puji Tuhan. Baik, Keluarga juga baik-baik ya Ibu Pendeta ya? semua baik-baik saja. Ibu Pendeta, Papua tidak pernah sepi dalam pemberitaan di berbagai media, begitu ya. Karena nampaknya Papua menyimpan banyak cerita. Dan sekarang sebagai seorang alumni dari STE, Ibu ditempatkan di Papua. Bagaimana ceritanya sampai, kan dulu Ibu juga pelayanan di Bengkulu begitu ya. Sampai tiba-tiba akhirnya Ibu memutuskan bahwa Ibu kembali ke Jayapura. Ada satu hal yang membuat saya kembali ke Jayapura, itulah yang dikatakan oleh orang Papua bahwa saya harus kembali ke kampung saya sendiri untuk membangun Papua. Karena saya melihat bahwa banyak hal yang harus saya lakukan di Papua di sini. Makanya saya pulang dan saya ingin membangun Papua. Wow. Ibu Pendeta, saya ingin memulai. Beberapa waktu yang lalu Ibu menjadi salah satu anggota dari delegasi Papua untuk berbicara di salah satu, saya tidak tahu di beberapa negara di Eropa mengenai persoalan-persoalan sosial di Papua. Seberapa berat persoalan sosial di Papua, Ibu Pendeta? Iya, saya sudah mengikuti beberapa pertemuan nasional dan internasional di Asia, waktu itu di Korea Selatan, di Seoul. Kemudian saya juga diminta untuk ikut conference Asia di Korea Selatan, lalu kemudian di Eropa. Itulah yang internasional di Belanda, di Amsterdam. Diutus dari semua aktivis. Sebelum saya jadi pendeta, saya adalah salah satu aktivis perempuan Papua yang mendampingi anak jalanan dan orang HIV/AIDS dan pengguna narkoba di Papua. Lalu saya adalah pendamping rohani, dulu dikatakan pendeta jalanan. Lalu saya bergerak di bidang itu mendampingi ibu-ibu yang menghadapi KDRT, dan pemerintah melihat itu dan saya bicara atas nama orang Papua, bagaimana supaya tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dengan dasar bahwa pelayanan gembala seperti Yesus, dia melayani orang-orang lemah, dan itulah yang membuat sampai saat ini, walaupun saya sebagai gembala, tetapi saya masih menjalankan tugas itu sebagai gembala dan juga pendamping orang HIV/AIDS, dan komitmen saya dengan keluarga sampai Tuhan panggil, kami tetap melayani panggilan itu, dan panggilan itu sudah mendarah daging buat suami saya dan anak-anak saya. Dan ketika di jalanan, setelah saya sudah hampir 13 tahun datang dari sekolah, saya ada di LSM dan GKI di Tanah Papua, saya diambil menjadi pendeta jemaat mengikuti syarat vikaris, dan saya ada di gembala, dan sekarang saya melayani sebagai seorang gembala, tetapi dalam catatan atau notabene saya tetap menjalankan tugas itu karena menurut saya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang pendeta di Papua ini untuk berperan sebagai gembala, mendampingi banyak perempuan yang menghadapi kekerasan, anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, dan berbicara itu atas nama hamba Tuhan. Gereja harus berbicara itu juga dengan masalah-masalah sosial. Dan di Papua banyak hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pendeta. Baik, Ibu Pendeta, nampaknya begitu krusial sekali persoalan KDRT, ada AIDS, dan ini
Saya tahu sudah banyak LSM yang coba ikut menangani, tapi sebagai orang asli Jayapura, Ibu berada di pusaran konflik itu, di pusaran persoalan AIDS. Seberapa berat persoalan itu, Ibu Pendeta? Boleh cerita sedikit dari sisi sebagai seorang rohaniawan yang terjun berdampingan langsung dengan para korban. Iya, yang menurut saya sangat berat adalah ketika kita mendampingi seorang ibu yang dalam tanda kutip dia terinfeksi HIV/AIDS karena KDRT, dalam pastoral pendampingan itu juga pun ada masalah ekonomi. Dan ketika kita lihat pada waktu saya menangani anak jalanan, ibu yang terinfeksi ini anaknya ada di jalan. Dan waktu saya melakukan pembinaan kan kita tidak hanya di jalan. Saya juga menangani warga binaan lapas narkotika dengan kriminal. Dan ternyata lingkaran ini terjadi bahwa ibu ini dia terinfeksi, kami sudah layani dan dia menikmati sesuatu yang merasakan damai, walaupun nanti dia mati, ada dasar yang saya merasa bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat itu satu kedamaian bagi perempuan yang terinfeksi HIV. Dan bagaimana melihat anaknya yang sedang ada di jalan, ternyata suaminya ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi ini persoalan yang sangat krusial, lingkaran persoalan sosial yang dalam tanda kutip gereja harus membuka mata, gereja harus bertindak, dan kami di GKI di Tanah Papua kami sudah bergerak dalam bidang itu, dan semua pendeta dilatih dan disiapkan untuk menangani anak di jalanan mereka di lembaga lapas, di lembaga pemasyarakatan, karena ada gereja juga di dalam yang ditangani langsung oleh GKI di Tanah Papua, dan juga ibu-ibu yang terinfeksi HIV. Dan kami mendampingi setiap gembala, dia harus bisa mendampingi ibu yang kami dampingi dia sedang meminum obat antiretroviral. Artinya untuk mengurangi laju virus supaya dia lebih sehat, dia hidup. Dan yang paling membuat saya terkesan bahwa tidak bisa tinggalkan pekerjaan ini, mereka harus merasa damai dan tenang dan hidup dengan Tuhan. Sehingga itu menjadi nutrisi yang paling utama. Dan nanti akan dibantu dengan nutrisi pendampingan seperti ada susu, ada kacang hijau. Dan kami juga harus berdoa dan membantu mereka membuka lapangan kerja. Seperti apa begitu, keterampilan apa supaya ketika dia ditinggalkan suaminya atau anak-anaknya mulai besar, yang selalu kami dapatkan di diskusi, dia menjadi kuat, dia sehat, dia bisa bertahan hidup dan semangat ketika dia lihat anaknya mulai sekolah atau kita bantu dan dia melihat masa depan. Oleh sebab itu, masalah ini pendampingan rohani sangat-sangat penting dalam hal apa saja. Mau di narkoba, di miras, dengan persoalan-persoalan, saya pikir gereja harus membuka mata dan ada di tengah-tengah persoalan ini. Dan produk seorang gembala itu terlalu tinggi mutunya untuk bagaimana merangkul orang-orang dalam persoalan ini. Apalagi khusus untuk orang Papua. Dan persoalan-persoalan inilah yang terjadi konflik, akhirnya mereka merasa bahwa ada diskriminasi, ada banyak hal karena ada kepahitan-kepahitan yang ada di dalam persoalan-persoalan sosial ini. Pak, Mungkin itu. Memang tidak terlalu susah bagi kita untuk menemukan data tentang korban-korban AIDS sekarang ini. Internet sudah membukanya, apalagi di Papua begitu ya, kita tidak. Dan secara khusus sekarang Ibu menangani itu untuk orang Papua. Ibu, bolehkah bercerita bagi kita untuk menjadi inspirasi? Sebenarnya apa penyebab begitu meluasnya age di kalangan masyarakat Papua? Apakah memang itu karena faktor orang datang begitu, atau ada faktor ekonomi, faktor kesengajaan? Bolehkah apa yang bisa dibukakan pada acara ini bisa dibukakan oleh Ibu Pendeta? Iya, yang pertama mungkin ekonomi. Kemudian faktor
kalau kita bilang faktor kesengajaan, saya tidak bisa bilang karena saya gembala. Itu biasanya di dunia politik dan pandangan luas. Yes, yes. Tetapi penularan HIV/AIDS itu melalui jarum suntik bagi mereka yang injeksi drugs atau yang narkoba, dengan mereka yang perilaku seksual tidak aman dengan orang yang HIV/AIDS atau infeksi menular seksual menjadi pintu masuk. Nah, sebenarnya inkubasi penularan itu kalau dilihat di dalam penularan hubungan seks yang tidak aman itu 0,90% atau 0, sekian. Dan itu untuk hubungan seks. Tetapi yang menjadi 90 itu melalui transfusi darah, jarum suntik, itu yang sangat berbahaya atau dari ibu yang positif ke anaknya lewat air susu. Tetapi penanggulangan HIV/AIDS di Papua sudah terlalu baik dan lebih luas dan banyak sekali pengetahuan di masyarakat sudah sangat baik dibanding dengan beberapa tahun lalu kami masih kerja. Tetapi yang menurut saya, bagi saya, itu yang menjadi penularan terus harus diperhatikan bahwa kekudusan hidup di dalam perilaku seorang yang berumah tangga, dari pastoral itu, inkubasi penularan lewat hubungan seks itu tidak terlalu. Tetapi kelakuan dalam kekudusan hidup yang berulang-ulang kali dan tidak bertobat, itulah penyebabnya. Sehingga virus itu dia melalui hubungan seks yang tidak aman dengan orang yang sudah pernah berhubungan bebas dan lewat lecet dan berulang-ulang kali menurut saya, dan itu saya bertanggung jawab itu karena pastoral kami, karena sesuatu yang tidak dijaga. Oleh sebab itu ini hal yang kalau kami bicara tentang seks itu adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Tetapi kenapa orang Papua lebih banyak terinfeksi? Ada yang marah, ada yang bilang ini penyebab karena banyak orang datang di Papua. Tetapi dari pastoral dan kerja kami di lapangan adalah perilaku seks yang tidak aman dan tidak bertobat, berganti-ganti pasangan, lalu tidak menjaga hal yang baik. Dan ini menurut saya banyak hal yang harus kita berbicara, dan baik dalam pelayanan-pelayanan gembala, pastoral, dan mimbar-mimbar, kita harus berbicara dan kita harus open status, harus bicara tentang transparan bagaimana hidup. Dan saya berpikir, selalu saya sampaikan bahwa fanatik kehidupan rohani orang Papua harus lebih tinggi daripada apa yang dia mau katakan, saya ingin menjadi tuan di negeri sendiri. Itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang ya saya juga sering dimarah karena beberapa tahun yang lalu ada banyak hal yang terjadi, dan itulah risiko harga yang harus dibayar karena mau menyelamatkan orang Papua. Oleh sebab itu saya sampai hari ini punya grup, fokus grup diskusi, dan saya juga sampai sekarang bahkan di dalam jadwal kami punya kelompok-kelompok untuk diskusi tentang hal itu. Luar biasa. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tentu sudah terlalu banyak orang berbicara untuk mengangkat derajat dalam tanda petik masyarakat Papua agar setara dengan warga lain di negeri ini. Tetapi kan ada selalu banyak masalah dalam penanganan yang seperti ini di lapangan. Apalagi secara khusus ibu sebagai pendeta yang hanya mereka pikir secara rohani. Ibu, masalah-masalah apa yang paling berat ibu? Ibu kan harus berhadapan dengan pemerintah, penguasa, dan lain sebagainya untuk mengangkat masyarakat Papua ini agar mereka merdeka dari persoalan-persoalan sosial. Masalah-masalah yang paling berat yang ibu hadapi apa? Ketika kita menghadapi yang paling sulit itu adalah ketika hasil daripada pemeriksaan kita harus memberitahukan status dia positif. Itu dulu tidak bisa. Kita harus pastoral, tapi sekarang rumah sakit sudah terbuka, jadi dia positif semua sudah ditangani oleh medis. Sehingga
pendampingan rohani yang tadinya kita mengkhawatirkan jiwanya terancam, ada kegelisahan, dan hal-hal ini pun yang agak sulit. Dan yang paling sulit lagi, duduknya kerjasama di dalam para adat atau pemerintahan, gereja, supaya ada dialog yang harus terjadi, yang terbuka. Ini pun selalu dilakukan oleh pemerintah dan gereja terus berulang kali, tetapi belum kita dapat benang lurus yang harus kita lihat persoalan ini harus kita selesaikan seperti apa. Jadi gereja menjalankan itu sesuai dengan apa yang menjadi jalannya. Mana yang lebih dihormati, ditakuti oleh masyarakat Papua? Pemerintah, Pemda, atau polisi tentara, begitu, gereja, atau tua-tua adat? Menurut pengamatan seorang rohaniawan. Di sini mereka kalau pemerintah mereka kadang-kadang melawan, tetapi yang dihormati itu gereja. Wow. Artinya bahwa gereja benar-benar punya peran penting sekali. Sangat, iya sangat. Menolong masyarakat Papua. Apakah para pendeta dan para rohanian tahu semua tahu keadaan ini sehingga mereka harus bekerja keras? Sangat tahu. Makanya setiap gereja sudah punya program untuk lingkungan hidup sosial dengan pendampingan dalam masalah-masalah sosial ini. Oleh sebab itu, setiap gembala dia harus merangkul sebanyak mungkin para umatnya yang punya masalah. Dan yang paling ditekankan adalah komunitas-komunitas yang sudah terbentuk dalam masalah sosial itu menjadi perhatian khusus oleh klasis dan sinode. Dan kita punya kegiatan-kegiatan itu dibantu langsung oleh sinode dan klasis untuk bagaimana kita merangkul mereka. Itu yang sudah jalan selama ini. Bagaimana peran gereja-gereja baru yang sekarang semarak juga di Kota Jayapura. Kita bicara aja di Kota Jayapura ya, yang menjadi katakanlah simbol seluruh Kota Papua. Bagaimana peran gereja-gereja baru menurut Ibu seorang pendeta GKI? Ya, mereka juga semarak, artinya bahwa kadang-kadang mereka lebih cepat. Saya yang menangani anak jalanan sekian tahun, sekarang sudah ada rohaniawan baru yang ada bergerilya untuk menangani persoalan-persoalan sosial, dan kami tidak bisa patok bahwa ini umat kami, ini tidak bisa, karena semua kami mau bergandeng tangan, karena di sini ada forum komunikasi umat beragama yang langsung ditangani dan itu dibentuk oleh pemerintah dan kerjasama oleh sinode dan klasis, sehingga di situ ada 5 agama yang kita sama-sama pertemuan selalu itu dari forum komunikasi umat beragama, sehingga kita juga, saya sendiri punya pemetaan masalah sosial yang jelas supaya bagaimana saya menangani, dan saya juga membina majelis-majelis dengan wilayah-wilayah, lalu dia mempresentasikan berapa kakak yang dia tangani, lalu berapa disampaikan bahwa masalah-masalah sosial apa yang dia beberkan atau yang dia dapatkan dalam presentasi, apalagi kita masuk dalam dikatakan seperti tahun yang baru sekarang, semester baru. Kita sudah start kerja. Seperti hari ini saya sudah mulai terima pemetaan masalah sosial oleh majelis-majelis yang kami tugaskan. Sehingga saya juga bergerak sebagai seorang gembala, saya harus tahu dan saya mengenal persis wilayah-wilayah mana yang saya mulai start. Khususnya tempat saya tinggal adalah daerah, saya jadi gembala di sini, ini daerah merah Kota Jayapura yang notabene pangkalan narkotika, ganja. Dan di sini saya ada di dalam poros yang dalam tanda kutip juga bahwa luar biasa tekanan itu. Dan saya sedang kerja keras dan banyak anak muda yang kami lihat.
saya punya prinsip, saya tidak belajar tentang teologi kekerasan, tetapi saya sedang masuk dalam situasi kekerasan itu untuk bagaimana merampas mereka dari kebinasaan dengan bentuk seorang gembala. Saya harus bawa mereka, merangkul mereka, saya harus tahu dia penjual, dia bandar, dan dia semua. Sampai saya juga, ya kalau mau dikatakan dilempar kendaraan di apa, itu harus saya hadapi. Karena saya ada di dalam peristiwa dan masalah sosial. Dan satu bukti bahwa banyak perubahan terjadi dan anak-anak itu sekarang masuk gereja, dapat pekerjaan, dapat yang paling jangan dibiarkan bahwa orang-orang seperti itu harus dirangkul, dibawa, disidikan, dibaptiskan, dan supaya ada ikatan kekuatan Roh Kudus dan Allah bekerja untuk menyayangi mereka dan membawa mereka dalam jalan kebenaran. Buktinya saya melihat bahwa banyak perubahan terjadi dan saya nyaman tinggal. Orang bilang daerah ini begini, saya nyaman karena mereka yang membersihkan gereja dengan saya, halaman gereja, jalan raya. Saya punya banyak teman karena saya disayang sama mereka karena terjadi perubahan luar biasa. Dan mereka juga sudah betapa rasa terharunya saya ketika saya berkhotbah, saya di mimbar, dia masuk gereja. Langkah yang saya buat adalah bagaimana saya bilang dia, ini ada kemeja yang bagus cocok untuk kamu. Gantilah bajumu. Sentuhan-sentuhan kasih yang saya harus lakukan, saya harus 24 jam keluarga saya tinggalkan karena saya sedang ada di jalan dengan mereka, duduk dengan mereka transaksi saya bisa ada lihat dan apapun saya harus ada di situ dengan bahasa yang tidak memojokkan bahwa itu salah, tetapi bagaimana saya merangkul dia, membawa dia di dalam jalan keselamatan. Saya pikir ada trik-trik yang seorang gembala menempatkan diri dengan tidak memisahkan dia orang berdosa, tidak. Tetapi bagaimana saya harus membawa dia. Ibu Esther luar biasa. Di jemaat yang Ibu sekarang, katakanlah kita tidak bisa bercerita semua jemaat. Jemaat ini katakan menjadi sampel dari semua gereja di Papua. Di jemaat Ibu, anak-anak muda banyak yang sudah pernah mencicipi atau pernah menjadi korban narkotika atau AIDS dan juga AIDS? Sangat. Dan mereka, anak-anak ini mereka adalah mantan-mantan napi dari narkotika dari lapas narkotika dengan kriminal. Dan makanya kami punya program ada ke lapas. Bahkan saya pernah bikin program ibadah di lapas narkotika. Ini bukti loh, di lapas narkotika. Kami datang beribadah karena kunjungan teman-teman orang muda yang lain di dalam supaya mereka dapat motivasi. Di dalam tim kami tuh diseludupkan temannya bawa narkotika masuk. Saya ditahan loh. Waduh. Terus orang tuanya marah, menyesal. Saya bilang sama orang tua, jangan salahkan mereka. Saya dengan Polda di sini, mereka bicara dengan dinas dari lapas, kami bicara, orang tuanya minta maaf. Saya bilang tidak perlu minta maaf ke saya. Mereka yang menyeludupkan ini ditahan, lalu dibina, lalu bicara kepada saya sebagai seorang gembala. Dan anak itu kami bina, sudah disidihkan, buktinya sudah baik, sekarang ada gereja dan menjadi anak-anak yang baik. Dan saya pikir, betapa berat pengorbanan Ibu sebagai gembala, tapi aktivis, yang bukan soal itu, tapi punya hati untuk menyelamatkan generasi Papua. Itu berat sekali Ibu Pendeta. Ya, saya merasa bahwa selalu saya minta sama Tuhan harus jaga saya dan keluarga saya, sehingga ada bukti bahwa Tuhan itu tidak membiarkan orang berdosa dia berjalan dalam kebodohannya. Tetapi bagaimana cara Tuhan untuk membawa dia, untuk menerapkan. Banyak orang tua yang menyangkal anaknya karena kelakuannya atau apa, justru yang saya layani orang tuanya. Karena saya katakan bahwa bahasa-bahasa yang tidak menjadi berkat menyangkal dia, membuat dia menjadi anak yang terbuang, tersingkir. Jadi mendamaikan mereka dengan Allah, mendamaikan mereka dengan orang tua, mendamaikan dia dengan lingkungan, mendamaikan. Ini sesuatu yang menurut saya
kita harus tinggal dan tidak boleh jalan-jalan. Saya jadi pendeta, saya tidak jalan-jalan, saya tinggal dan saya ikuti situasi. Karena jemaat saya, jemaat umat di sini, nelayan, penjual, dan mereka semua mungkin 50% saja, 50% terlalu banyak, 30% PNS. Yang lain semuanya nelayan, penjual, sapu jalan, dan hidup ekonomi mereka. Dan saya bersyukur karena dengan cara ini, dengan perubahan, ketua klasis datang, berdoa di kami, wali kota datang, dan kami diperhatikan. Dan itu terjadi karena zona nyaman yang orang sudah mulai datang. Dulu orang takut masuk di kompleks ini. Wow. Iya, karena ini daerah orang lain yang tidak masuk di jambret. Wow. Ya. Tentu ada Sampai kadang-kadang ketakutan ya dengan masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Ibu Pendeta, sebegitu berat juga perjuangan hati. Ini saya sedikit lebih personal, nggak apa-apa ya Ibu Pendeta. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di media, Ibu kehilangan anak yang sangat Ibu cintai. Itu ceritanya bagaimana? Dia usia berapa Ibu Pendeta? Dia usia 20 tahun, sudah lulus SMA. Ada di persendiannya itu, di bagian persendian ada virus sehingga dia tidak bisa berdiri lurus. Dan itu pergumulan kami pindah dari daerah, pindah sampai di sini. Pas saya di sini 1 tahun, sekarang sudah mau 4 tahun, dia meninggal. Dan menurut saya bilang sama Tuhan, ini rahasia Tuhan, saya tidak bisa. Saya sangat kehilangan karena dia yang berjanji dia menjadi anak yang mau menjadi pendeta. Artinya saya mau seperti mama. Tapi Tuhan ambil. Dan saya pikir Tuhan kasih jalan itu untuk saya menyampaikan ini karena umat di sini ini orang dari suku saya, orang Serui. Kalau di sini orang Papua meninggal, itu sampai 40 hari dia berduka, nanti 40 hari baru dia ke gereja. Nah, saya mau sampaikan kepada jemaat bahwa setelah anak saya meninggal 1 minggu, kami dalam keluarga masuk gereja, lalu kami bernyanyi. Saya sampaikan ke jemaat bahwa ada hal yang harus kita buat. Kalau 40 hari lagi baru saya sebagai pendeta, karena terlalu duka, saya ke gereja, nanti jemaat atau Bapak Ibu siapa yang layani? Artinya bahwa saya mau menunjukkan kepada mereka bahwa apa arti dari berduka selama 40 hari. Karena ini budaya orang di sini. Dia tidak boleh buat apa-apa, dia harus berteduh dengan orang yang dia sangat cintai. Lalu bagaimana dengan pengorbanan Kristus untuk saya? Dan saya yakin bahwa harga yang saya bayar itu anak saya itu sama Tuhan. Wow. Itu menurut. Luar biasa Ibu Pendeta, luar biasa. Ibu Pendeta, beberapa waktu yang lalu ribut di media tentang berbicara tentang wanita Papua. Wow, itu semua rame tentang wanita Papua begitu ya. Ada yang mencoba mengangkat harga diri Papua. Ibu Pendeta, apakah memang wanita sangat sangat tidak dihargai di Papua, atau bagaimana persoalan diskriminasi di Papua bagi seorang wanita, dan Ibu selama ini benar-benar berjuang bagi wanita di Papua? Kalau saya melihat bahwa tidak, kami dihargai. Oke. Iya, kami dihargai karena banyak orang tua dan banyak orang yang sudah punya pendidikan. Cuma ada beberapa suku yang tidak boleh bicara di depan di para adat. Tidak boleh tampil. Tapi ada yang sudah sampai lebih daripada itu. Saya pikir diskriminasi di dalam kelompok perempuan itu sudah mulai teratasi dan sudah mulai hilang. Dan buktinya satu contoh bahwa pendeta-pendeta di Kota Jayapura paling banyak perempuan. Wow.
Wow. Iya. Ketika saya menangani HIV/AIDS, selalu bertemu dengan teman-teman dari Papua Nugini dengan beberapa aktivis dari PNG, mereka heran ada pendeta perempuan. Karena di mereka tidak ada pendeta perempuan. Ya. Dan mereka bilang luar biasa orang Papua. Dan di sini kan kepala dinas sudah ada perempuan, dan pilot pun sampai apapun sudah banyak perempuan, dan menurut saya sudah cukup maju orang Papua. Cuma mungkin duduk bersama dengan bagaimana legislatif dengan para rohaniawan, pendeta-pendeta perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan harus duduk sama-sama berbicara bagaimana kita ini perempuan harus dihargai. Karena di DPR sudah banyak perempuan. Wow. Saya pernah berpikir bahwa seandainya tokoh-tokoh agama perempuan duduk dengan legislatif perempuan, eksekutif perempuan, lalu dengan semua perempuan-perempuan dari PNS atau dari pegawai atau apa, kita bicara tentang peran perempuan di Papua, pasti kita akan luar biasa. Karena sekarang bupati juga ada perempuan, semua saya pikir keterwakilan sudah luar biasa. Demikian, karena menurut saya itu hanya beberapa yang harus kita lihat saja. Oke, baik. Ibu Pendeta, sedikit nggak apa-apa ya kita bicara menyikapi isu sekarang, isu pemekaran di beberapa tempat, begitu ya. Isu ada ekonomi politik dan lain sebagainya. Ibu, bagaimana sih sebenarnya gereja melihat persoalan-persoalan Papua dan apa yang selalu dikumandangkan oleh gereja GKI secara khusus sebagai gereja yang mendominasi ya, katakan ada gereja lain tapi yang sangat kuat. Apa yang selalu disuarakan agar Papua ini kuat tapi juga menjadi sangat berguna bagi bangsa ini? Kalau dari saya melihat ini supaya jangan sampai ada umat atau ada orang Papua yang tidak terperhatikan, yang terpinggirkan, Oke. yang terpinggirkan. Oke. Mengapa? Karena harus ada kesejajaran masyarakat Papua untuk diperhatikan. Salah satu contoh, tolonglah di dalam database, ada banyak sarjana Papua yang mungkin belum dapat tempat duduk atau piring makan yang baik. Kalau kita dari gereja, tugas kita adalah berdoa untuk pemerintah, kerjasama. Tapi kan sayang, kasihan. Kita berdoa, tapi kalau ada umat kita belum dapat kerja, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan kalau pemekaran itu terjadi, lalu banyak orang Papua masih jualan atau dia masih menangis, dia masih pikul noken, dia punya rumah berbeda dengan yang pendatang. Ini kan hal-hal yang membuat orang Papua kadang-kadang merasa tidak adil. Tidak adil. Sehingga kita gereja harus menyuarakan perdamaian. Kita menyampaikan kebaikan Tuhan. Tetapi kalau di umat kita ada yang menangis, lalu pengangguran terlalu banyak. Ya tolonglah. Kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita kerjasama dengan baik. Supaya kita belajar mengobati generasi yang ada ini, dudukanlah mereka supaya jangan mereka memberontak. Artinya supaya dilihat kembali, ditinjau kembali. Jangan sampai pemekaran tambah penderitaan dari orang Papua. Tetapi harus melihat bahwa yang segini aja masih susah, baru tambah dibongkar lagi. Ya kalau warga jemaat yang dimekarkan berarti itu potensi mulai baik. Tapi kalau daerah yang dimekarkan berarti itu lihat bahwa harus ada kecerdasan pemerintah yang harus diberikan kepada umat Tuhan, orang Papua, khususnya orang Papua. Supaya dilihat. Ini kan harus dibangun dialog terus. Jangan sebelah saja. Mungkin itu saja karena saya bukan orang pemerintah. Tentu kita ada batas dalam pembicaraan karena kita ini miracle. Nah, Ibu Pendeta, kita kembali. Saya tadi begitu tersentuh. Memang Ibu benar-benar mendekati
korban-korban AIDS, terutama ibu-ibu itu dari segi spiritual. Boleh tahu nggak, tadi Ibu selalu katakan apabila mereka pun dipanggil Tuhan, mereka damai, bertemu Tuhan Yesus. Berapa banyak yang akhirnya ternyata kemudian sembuh dari korban-korban yang Ibu tangani ini? Mungkin sembuh, lalu virusnya hilang, tidak. Oke. Tetapi virus itu kan tetap ada. Ya. Tetapi bagaimana dia bertahan untuk hidup, mengelola kehidupan dengan keluarga, dan dia harus paham bahwa minum obat seumur hidup untuk kurangi laju virus dalam badan, dalam diri, dia harus hidup sehat, konsumsi makanan yang baik. Yang paling sulit adalah kalau dia punya ekonomi tidak memadai, itu bahaya karena dia bisa mati pelan-pelan. Artinya bahwa ketika kita mendampingi dia terinfeksi, kita juga harus punya ancang-ancang untuk bagaimana memberikan dia peluang untuk dia bisa menghidupkan keluarganya. Ada banyak pasangan yang suaminya meninggal atau istrinya meninggal, dan banyak anak-anak yang orang tuanya meninggal karena AIDS, dan anak-anaknya tinggal dengan keluarga-keluarga yang lain dan mereka butuh kasih sayang. Di dalam mendampingi, dia dibantu untuk lebih mandiri, supaya dia tidak menempatkan diri sebagai saya orang AIDS lalu didiskriminasi oleh kelompok lain, tidak. Tetapi kita membantu dia, mendampingi dia supaya dia bisa open status, keluarganya tahu. Tetapi hal ini banyak yang tidak bisa dijalani dan banyak yang meninggal karena tertekan. Oleh sebab itu, menurut saya bidang ini terlalu sulit. Dan ada juga teman-teman pendeta yang ya bukan harus sama dengan saya, tidak. Tetapi saya dulu setelah jadi gembala jemaat di sini, dulu itu saya bisa tinggalkan suami dan anak-anak itu 1 bulan bisa 5 kali karena saya harus ke daerah ini, bawa mau obatnya ke sini, bawa mendampingi ini. Ada yang status rumah tangganya istrinya terinfeksi, suaminya tidak tahu. Ada yang suaminya positif, istrinya tidak tahu. Bagaimana menjaga rahasianya, kapan dia harus terima statusnya, kapan, itu repot. Dan ketika kita tahu bahwa dia positif, kita mau menyampaikan bahwa dia HIV positif, bayangan saya seperti saya mau membuang dia dalam jurang dan dia mati begitu. Tetapi menyiapkan dia sampai dia tenang, lalu dia menerima dengan latar belakang bahwa pernah dia seperti ini. Dan kadang-kadang orang menyangkal bahwa dia tidak melakukan itu, tapi tidak mungkin virus masuk. Dari mana virus masuk? Dan perilaku itu yang kita harus berdoa supaya mereka rubah perilaku. Dan mereka harus terima bahwa saya HIV. Nah, itu pun dia sendiri. Kalau keluarganya tahu. Saya juga pernah diundang, dia ingin supaya keluarga tahu, tetapi saya yang harus beritahu. Ya. Nah, ini juga repot. Ada yang sampai meninggal, keluarganya bilang tidak tahu. Pernah saya dimarah karena bilang, ibu tidak boleh menuduh keluarga saya HIV. Untung saya masih di LSM, saya punya status, saya punya dokumen bahwa ini bukti. Dan kita bicara tentang HIV, kita bicara tentang bukti. Kita bicara HIV, kita bicara tentang bagaimana menangani orang itu dalam bentuk. Dan menurut saya pendampingan rohani harus, itu penguatan yang luar biasa. Luar biasa, saya tentu semua orang salut Ibu menolong ibu-ibu yang jadi korban. Tapi persoalan utamanya kan tadi sudah katakan ada laki-laki yang mabok, ada laki-laki yang bla 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 begitu. Itu dan sudah sangat terkenal sekali di seluruh masyarakat Indonesia ini, ada pria-pria yang mabok, yang minumnya, wah luar biasa. Itu gimana Ibu menolong supaya masyarakat ini, apalagi ini ada Ibu di pusaran peristiwa ini di masyarakat pinggir laut begitu ya, yang terbiasa minum luar biasa itu. Gimana Ibu menangani itu? Sekarang yang kita harus lihat, yang paling banyak bergereja dan ibadah dalam ibadah-ibadah itu hanya ibu-ibu dan anak. Itu dia bagaimana itu. Jadi
sibuk menangani korban, penyebab korban tidak tertangani itu sama saja kan? Iya. Jadi sekarang kami sepakat dalam pertemuan dalam bentuk-bentuk pemetaan masalah sosial di lingkungan gereja masing-masing yang kami sedang gumulkan bagaimana caranya kami melakukan sesuatu yang menarik untuk bapak-bapak datang beribadah. Tentunya kita harus bekerja keras dengan banyak hal dan itu harus banyak ide dan kita harus dibantu. Dan saya pikir ini banyak pergumulan juga. Kita kalau bicara tentang sesuatu, judulnya tentang mereka atau kelompok ini, harus hati-hati. Betul. Nanti dong pramuk ke gereja. Betul. Itu dia persoalan banyak pendeta di Papua yang tidak mudah membawa pria-pria masuk ke gereja dan dibina itu. Itu. Apakah nampaknya para pendeta mulai hopeless, putus asa atau atau bagaimana? Sebenarnya bukan putus asa, tetapi sedang digalakan dalam bentuk-bentuk karena kalau di sinode ada kelompok kaum bapa yang bedah rumah, kaum bapa yang bikin lomba, bikin ini, dan ini kita harus lihat bahwa kita harus rubah metode kerja kita. Kita harus rubah metode kita dengan judul bahwa, makanya kalau bikin judul di spanduk itu jangan bilang persekutuan bapak-bapak bikin ini, jangan. Kita harus bikin judul yang menarik supaya mereka ini tentang apa ya, supaya mereka datang. Kan mereka kelompok yang agak sulit, apalagi kalau pendeta perempuan yang bicara. Ya, betul. Iya, toh saya pikir ini juga jadi sesuatu yang harus kita kerjasama dengan kelompok bapak-bapak ini. Kita harus belajar dari kemitraan bapak dan ibu. Tetapi di sini banyak gereja-gereja yang sekarang bikin ibadah kaum bapak dengan kaum ibu bersama, gabungan, ibadah kaum bapak dengan... Saya sendiri sering bikin lomba kasih sayang pasutri, pasangan suami istri. Jadi saya sedikit cerita, kalau ada ulang tahun PKB, bapak-bapak atau ibu-ibu, saya kumpul suami istri, daftar. Suami istri yang mau ikut lomba, oke. Nah, sekarang kita bikin suami istri yang ikut lomba dalam menjawab pertanyaan. Tolong jawab pertanyaan dari saya. Jadi biasanya saya sudah dengan suami saya jadi juri, saya yang sampaikan pertanyaan. Sebutkan nomor sepatu pasangan Anda. Kalau istrinya bilang nomor 40, suaminya 42, berarti dia tidak dapat nilai. Ya, toh? Sebutkan berat badan pasangan Anda. Kalau salah, terus jawabannya kita tanya salah. Jadi, lalu kita bikin lomba bagaimana cara mengikat dasi, saya pikir sampai ke tahap itu saya sudah lakukan. Dan bagaimana? Karena orang Papua mau polo bini di depan orang agak susah. Ya. Tapi ini hal-hal yang harus kita ambil dalam metode-metode bagaimana kasih sayang. Saya sering nonton di YouTube, tapi itu di luar Papua sana. Tapi di Papua kita tidak bisa bikin kayak begitu. Kita bikin dalam bentuk lain. Kerja bakti bersama, bapak dengan mama datang baju sama. Tentu sudah banyak berpikir bagaimana metode yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat Papua begitu ya. Nah, satu lagi Ibu Pendeta, tentu bagaimanapun sudah sangat terbuka pemahaman bahwa tidak mudah bagi para motivator pemerintah untuk menolong masyarakat Papua supaya memiliki daya saing dengan masyarakat pendatang, kan begitu ya. Itu bagaimana Ibu menyikapi itu sebagai seorang rohaniawan? Kalau kami di sini sederhana saja. Kami bikin sentuhan kasih dalam bentuk mama-mama yang jual pinang. Kami punya tim diakonnya. Kami di diakonnya kami sudah jual cakar bongkar. Apa itu? Iya, itu baju yang dikirim dari luar lalu kita jual dengan harga yang murah. Kemudian mama-mama yang jual pinang
kami punya dana yang ada, kami pinjamkan 1 juta. Nanti dia kembalikan tiap hari supaya jangan dia pergi kredit di tukang kredit tiap hari datang 20.000 dia store, dia belum dapat apa-apa dia store 20. Tapi gereja kami sudah lakukan itu yang dinamakan asuransi kesejahteraan keluarga gereja. Wah, luar biasa. Jadi Tentu memang kami harus ada yang dilakukan agar bisa bersaing dengan masyarakat pendatang. kami sudah lakukan, sudah semua kami sudah buat. Artinya ini karena pengalaman saya dulu, saya kan direktur yayasan di keluarga saya, dan itu kami kerjakan. Makanya dulu kan sebelum jadi pendeta, saya direktur yayasan yang kerjasama dengan Swiss, Australia, dan kami bagaimana melaporkan dana-dana dan pendampingan di masyarakat untuk bekerja itu. Dan saya pikir justru kami lakukan dalam gereja dengan dana kami yang ada untuk melatih bagaimana sistem kemandirian orang Papua. Saya punya mimpi terlalu besar untuk lingkungan orang Papua, bagaimana kalau saya jadi apa, bikin apa, begitu supaya nanti saya pensiun, jangan saya stres, ya saya harus kerja, saya harus buka lapangan kerja, dan paling tidak saya punya daerah yang, saya punya lembaga yang besar, atau saya punya kapel khusus untuk orang-orang AIDS, dan itu mimpi saya terlalu banyak sekali, Pak Marlon. Ya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Amin. Siaran ini Amin. akan ditayangkan dan kita tidak tahu, nobody knows, tidak ada yang tahu bahwa Amin. ini bisa ditonton oleh banyak orang. Amin. Dan Ibu Pendeta Esther Wanda, bolehkah Ibu menyampaikan sesuatu semacam closing statement? Jika mungkin didengarkan oleh masyarakat Papua ataupun masyarakat yang lain, bagaimana cinta dan kerinduan Ibu untuk masyarakat Papua, masyarakatnya Ibu, saudara-saudaranya Ibu, yang supaya mereka juga jauh lebih maju. Mari Ibu silakan. Satu hal yang mereka harus buat, saya orang yang tidak mau dibilang orang Papua miskin. Saya tidak mau, karena apa? Kita miskin karena kita masih join dengan pekerjaan iblis. Seperti pasang togel, masih miras, pukul istri. Karena itu kita miskin. Tapi sebenarnya kita akan seperti dan lebih kaya dan lebih hebat dari orang lain, karena kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah tidur dan tutup mata untuk memberkati kita. Amin. Dia selalu memberikan itu, dan cahaya kehidupan itu saya dapatkan dan saya lihat, dan saya melihat perubahan-perubahan dalam oknum-oknum tertentu ketika saya melayani, dan banyak sekali yang Tuhan sudah buat yang saya tidak bisa cerita. Dan saya percaya bahwa mari kita buat bahwa kulit hitam, rambut keriting ini di seluruh dunia tidak ada yang kayak orang Papua. Kita coklat loh, sawo matang, cantik, manis, berbeda, seperti surga yang ada, seperti lagu-lagu itu. Jangan seperti lagu, tetapi kita harus punya mimpi bahwa saya pegang janji Tuhan di Mazmur 26, itu dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kan tidak ada yang minta roti, tidak ada yang tidak diberkati, dan itu iman saya. Wow. Saya percaya bahwa Tuhan dia sedang membiarkan, menyisahkan berkat kita. Walaupun orang bilang saya tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya bahwa Papua yang kaya ini masih ada Tuhan sisahkan kekayaan itu untuk anak saya, cucu saya, dan tidak ada satupun yang akan mengambil itu dari kita. Kita akan dapatkan itu. Jadi saya tidak pernah miskin, Tuhan tidak pernah tidak berkati. Harus ada konsep itu, harus bahwa kita harus tinggalkan kebiasaan kita, karena kita harus rebut berkat Tuhan dengan berbagai macam hal, harus diupayakan begitu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Esther Wanda, luar biasa kiprah perjuangan bagi masyarakat Papua. Saya yakin
mimpi ibu juga seperti mimpi yang lain kelak seperti benar-benar dirasakan surga yang turun jatuh. ada di Papua dan banyak orang merasakan tidak meminta roti tapi memberikan roti kepada banyak orang. Meskipun Amin. meskipun satu sisi itu sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tetapi saya yakin Papua akan menjadi blessing bagi Amin. ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dan juga peran serta Ibu di channel Majelis Daerah IPB Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Saksikan acara-acara kami berikutnya baik di Eben Kids Ministry, Saturday Night Service, dan Boom Bincang Orang-Orang Muda, dan hari seperti ini di Miracle. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.